Gereja Tuhan bangkit. Bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Lepas dari buritan bersoraklah. Bangkit, gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Lepas dari buritan bersoraklah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk satu minggu, Tuhan boleh menyertai kami di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap aktivitas kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa, itu terus menolong dan menopang kami. Tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Tangan Tuhan yang selalu merimpahkan berkat-berkat-Nya atas setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan selama satu minggu ini kami boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami ada pada pagi hari ini hanya karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kalau kami masih bisa bernapas pada pagi hari ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, kami mau bawa korban syukur kami ke hadapan Tuhan. Kami mau persembahkan puji-pujian, kami mau persembahkan sorak-sorai buat Tuhan. Biar Tuhan disukakan atas setiap pujian dan pengagungan kami. Mari Tuhan, Engkau yang bertahta di atas setiap pujian umat-Mu. Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mau bersorak, kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes God, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku penyelamatku, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah. Nyanyikan bersorak,
Pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada pada nyanyi dan bersorak. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Amin. Atas perbuatanmu lamanya suka Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu. Lamanya Tuhan Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu. Lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Tiada janji setia ada padamu. Kau Allah penghibur kami, Kau Allah pelindung kami, Kau Allah pengamen kami, Kau Allah kekuatan kami. Kami mau bersorak bagimu, kami mau memujimu, kami mau bermakmur bagimu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Biar semua makhluk yang bernafas memuji-Mu. Biar semua ciptaan-Mu memuji nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak. Kami mau mengagungkan. Kami mau memasmurkan nama-Mu Tuhan. Kami mau serukan. Kami mau nyatakan nama Yesus yang ajaib. Itu yang berkuasa atas hidup kami. Nama Yesus yang memimpin kami hari lepas hari. Nama Yesus yang memimpin setiap langkah-langkah kami. Yang meluruskan jalan-jalan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang beracara dari ibadah kami. Dari mulai pertengahan hingga berakhirnya. Biar kuasa Tuhan yang ada di setiap rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapak Ibu, kalau ada di samping kiri kanannya bisa disalami. Kita mau angkat satu pujian yang mungkin sudah sangat jadul, tapi kita percaya bahwa kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Dengan sorak-sorai. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui, Dia bersuka cita dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, dengan sorak-sorai, sorak-sorai. Oh, oh, oh. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui, Dia bersuka cita dengan sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan Allah di tengah kita, Tuhan yang selamatkan, Dia bersuka atas kita, kasih-Nya memperbaharui, Dia bersuka cita dengan sorak-sorai, 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 dengan sorak-sorai,
Wali di langit, besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai orang-orang benar, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Yes, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jom kita akan membumbung tinggi seperti Raja Wali di saat orang-orang benar di dalam Tuhan bersorak-sorai. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena jaminan Tuhan kami adalah firman Tuhan, bahwa orang-orang benar akan bersorak-sorai. Sikaya ralamush. Sora lama syangkara lama seke. Oh ya ralama syeke ralama seke. Kasih Tuhan. Kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kasih-Mu lebih dalam dari samudra Tuhan. Ya rama syeke ralama seke ralama syeke. Oh, amin. Yes, God. Engkaulah jalan yang sempurna, murni bagai emas perak, perisai perlindungan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku.
bagaikan langit yang membesar, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam yang samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membesar, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Langit Begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Terpujilah namamu ya Bapa kami yang di surga. Kasih setia Tuhan, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa mempesona kami, yang membuat kami takjub ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, demikian juga pada hari ini dari pagi juga kami akan menikmati ibadah di dalam persekutuan namamu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, dan kami sangat percaya Bapa lebih daripada kerinduan kami, Engkau yang sudah mempersiapkan berkat-berkat yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, mari pada saat ini kami mau dengarkan isi hati Tuhan, firman-Mu Tuhan, yang mengajari, memperlengkapi, membebaskan, memerdekakan kami, membersihkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan lawat semua kami umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah Bapa yang Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini ada pengaturan yang baru ya hari-hari ini. Jadi kami mengatur bisa melayani dari rumah karena sebisanya nanti setelah ibadah mungkin menyempatkan bisa juga hadir di dalam ke kuburan ya, pemakaman orang tua saudara kita Bapak Nike, Bang Obed. Dan juga pada setelah firman nanti kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bang Obed dan Kanina sudah mengedarkan ya stok untuk di rumah-rumah anggur dan roti. Namun jika ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin belum kebagian, mohon maaf. Mudah-mudahan masih sempat disiapkan ya, ya biskuit atau
dan teh gitu ya, untuk kita nanti sama-sama dapat menikmati perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini topiknya kita belajar firman Tuhan tentang gembalakanlah domba-dombaku. Perkara ini cukup sering, tidak jarang kita dengarkan, karena memang Tuhan Yesus disebut gembala yang agung. Gembala yang agung, dia juga guru, kan itu istilah selain juru selamat, gembala yang baik, terus guru, ya, yaitu beberapa hal yang sangat melekat pada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Secara khusus kita mau belajar tentang gembalakanlah domba-dombaku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat, kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, judul perikopnya itu, penuhilah panggilan pelayananmu. Penuhilah panggilan pelayananmu. Ayat yang pertama, 2 Timotius pasal yang keempat, mulai dari ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Sebentar ya. Jadi ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada anak muridnya, anak PA-nya gitu ya, kepada Timotius. Ya, saya ulang sekali lagi ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Puji Tuhan. Ya, jadi ini pesan pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya, anak PA-nya yang dikasihi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, secara khusus dalam topik gembalakanlah domba-dombaku, mari kita kembali melihat ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan datang waktunya. Ini dicatat sudah berapa ratus tahun yang lalu. Ini pesannya Rasul Paulus kepada Timotius. Akan datang waktunya nanti. Orang itu sudah pokoknya cari-cari mana yang saya mau ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau zaman saya dulu mungkin masih remaja, masih mahasiswa atau masih remaja, masih SMP, SMA, mungkin istilahnya begini. Saya bisa cari kalau mau ada KKR, oh itu pembicaranya asik tuh, itu hadir ya. Atau misalnya, oh itu di gereja ini, ayo. Tapi saya nggak begitu ya, saya nggak gitu. Tapi bisa kan gitu ya, karena mungkin ada di satu kota mungkin ada beberapa ya tubuh Kristus gitu ya, ada bagian tubuh Kristus. Bisa pilih-pilih mungkin seperti itu. Atau pernah saya bela-belain dari Bandung ada KKR, Benihin datang di Jakarta, terus saya ke Jakarta nonton. Oh nonton, motivasinya kok nonton. Membuktikan benar nggak yang saya saksikan di video itu seperti itu kan gitu ya. Masa orang dia doain jarak jauh terus orang rubuh. Hanya mau menyaksikan kayak gitu. Nah
Apalagi zaman sekarang kondisinya. Nggak usah kita pergi ke sana kemari. Kita tinggal buka HP, tinggal pilih channel mana yang kita suka. Kan gitu ya. Oh, saya suka kalau pengajarannya Bapak ini. Saya suka kalau khotbah-khotbahnya. Lucu-lucu. Saya suka kayak gini. Karena analitik. Saya suka kalau Bapak ini khotbah. Karena santai. Kayaknya kalau di gereja tempat saya banyak sekali nyindir-nyindir. Mungkin kayak gitu. Kok nyindir-nyindir terus? Kalau itu kayaknya bagus, lucu-lucu ya. Kayak senang di situ. Damai sejahtera kayak gitu. Orang bisa lebih mudah memilih saat ini dibanding waktu beberapa ya belasan atau 20-an tahun yang lalu ya. Gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah. Nah, tetapi Bapak Ibu ini yang satu fakta yang kita mau lihat pada pagi hari ini. Saya mau bicara tentang YouTuber. Nah, Mas Antoni langsung gini kalau sudah bicara YouTuber gitu ya. YouTuber. Nah, ini satu fenomena bahwa artis-artis kaliber pun ya ya nggak usah lah sebut namanya. Pokoknya ada artis-artis papan atas lah di bangsa Indonesia, di Indonesia ini ya. Artis papan atas, ya kita pikir pasti penghasilannya sudah cukup lah dari, belum lagi dari iklan ya, dari tayangan-tayangannya dia, mungkin dia main film atau mungkin dia punya grup band atau apa. Nah, artis-artis yang dari sisi penghasilan ada aja sudah cukup seperti itu, mereka tertarik juga untuk membuat konten YouTube sendiri, buat channel sendiri. Dan akhirnya bertambahlah penghasilan mereka. Saya teman di kantor yang ya karena dia mungkin banyak ini ya, dia cerita bahwa Pak, artis ini kalau disingkat mirip saya, singkatan nama saya RA gitu ya. Tapi saya Royce Alphonse. Itu per bulannya dari konten YouTube-nya dia dibayar YouTube itu dapat 5 miliar. 5 miliar. Belum dia punya ini kan ya. Nah, ini fenomena. Orang yang sudah penghasilannya sudah cukup bagus pun tertarik untuk masuk ke merambah dalam bidang YouTube. Dan artinya bahwa memang YouTuber ini bisa jadi profesi. Kita juga dorong, ayo. Jadi ini iya betul ya. Jadi bisa jadi profesi gitu ya. Ada kepala desa di Sukamara, dia setiap ada kegiatan di desanya, dia liput, bahkan rapat-rapat desa pun dia liput. Tapi kalau dia liput seperti itu, viewernya kurang. Tapi kalau sudah ada misalnya orang, apa namanya, kalau tiwah atau apa itu, dia liput, wah itu viewernya, saya pikir pasti dari luar negeri mau nonton kayak gitu kan ya. Sampai teman kepala desa di Sukamara itu, teman saya, dia bilang, Pak, itu dia sebulan itu bisa dapat 10 juta. Di luar penghasilan dari sebagai kepala desa. Nah, orang Sukamara, bukan orang Palangkaraya itu. Kemarin ya saya hanya banyak dapat info dari temannya. Ada di Tangkiling, katanya kan ya, anaknya main apa, ibunya itu disorotin anaknya, main gitu kan ya. Sudah pakai mobil ini, Bu. Gitu ya, Bapak Ibu. Artinya memang jadi YouTuber ini satu profesi yang menjanjikan. Katanya kalau disurvei anak-anak sekarang, nanti besar mau jadi apa enggak? Lagi bilang, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, jadi presiden. Kalau zaman saya dulu mungkin gitu. Sekarang mau jadi YouTuber, wah kaget kita orang tua dengarnya. Gitu. Apa makna dari hal ini? Artinya bahwa konten YouTube itu memang dicari orang, laku. Orang mau nonton YouTube itu untuk apa, Bapak Ibu Saudaraku? Mau memuaskan sesuatu yang ada di dalam jiwanya. Entah itu mencari pengetahuan kah, mencari, pokoknya pengen tahu. Atau mungkin pengen relax, pengen sesuatu. Yaitu fenomena, itu fakta. Sehingga hal ini bisa menjadi profesi. Bahkan orang-orang yang sudah mapan penghasilannya pun melirik juga perkara ini. Saudara-saudaraku. Dan ya ada beberapa saat ya saya ada sharing tentang Pak Ndul itu ya, yang ahlinya ahli itu. Sebelum buat konten YouTube-nya dia analitik, dia pelajari dulu algoritmanya YouTube, katanya serius sekali. Gitu. Artinya apa? Memang kebutuhannya orang saat ini memang banyak yang nyari sesuatu untuk memenuhkan kebutuhan jiwanya. Orang mencari kepuasan batin, kepuasan jiwa. Saya nggak bilang kepuasan batin ini hanya dari sisi senang-senang, santai-santai, enggak. Bahkan untuk mengisi pikiran atau apa, itu kepuasan-kepuasan. Nah, dan konten YouTube ini bisa pilih sendiri. Saya nggak suka bicara tentang peternakan. Saya sukanya pertanian. Nah, misalnya kayak gitu kan, pilih. Jadi karena bisa bebas memilih, ya dia bisa pilih. Dia tertariknya di bidang apa. Nah, termasuk juga seperti yang pertama tadi itu,
bisa memilih pengajaran-pengajaran atau pengajar-pengajar yang mungkin dia rasa cocok kan gitu ya. Terus terang kalau saya paling hanya 2 gitu ya. Kalau enggak nonton siarannya dari GKKDBP ibadah hari Minggunya atau apa, terus saya cari Andrew Bumak ya, karena saya enggak ya walaupun bisa dengar yang lain tetapi paling seperti itu ya, karena kalau menurut saya Pak Andrew Bumak itu dia nyampain ya apa ya sepaham lah dengan apa yang disampaikan. Kalau di STT Labs itu ya yang Bang Rahmat Manulang yang rektornya, memang buku-bukunya MP Andrew Womack ini yang jadi referensi begitu ya. Jadi mungkin bicara tentang kasih karunia, bicara tentang iman, bicara tentang banyak hal. Kalau sebelum rame di situ, saya dari dulu sudah memang MP3-nya hampir semuanya satu website itu sudah saya download semua, cuman belum sempat mendengarnya semua ya. Nah, Bapak Ibu. Artinya bahwa tentang YouTube ini kebutuhan dunia sekarang ini laku, bisa jadi komoditi. Orang lagi nyari sesuatu untuk kepuasan batin. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan, kita bisa menguasai diri, maka kita bisa menguasai diri untuk mencari hal-hal yang positif, yang membangun iman kita, yang mungkin mengisi pengetahuan. Tetapi kalau orang-orang hanya sekedar, aduh capek, pokoknya yang penting saya mau terpuaskan, terhiburkan, ya udah mencari. Ya, yang pernah saya dengar di Jepang begitu, orang pulang baik yang swasta maupun yang pegawai pemerintahan pulang hampir jam 10 malam, terus mereka nggak langsung ke rumah walaupun pulang sudah capek, tapi mereka singgah dulu di kafe, di pub, terus mereka di situ ya relax-relaxnya, setelah itu pulang ke rumah capek tinggal tidur supaya nggak ada lagi pikiran di rumah. Nah, kondisi yang terjadi di Jepang. Waktu itu ada dosen ya, pernah ya sebulan kursus di sana ya, dosen yang orang Jepang bilang ini 50 tahun lagi populasi Jepang habis. Kalau lihat statistiknya benar itu, statistiknya itu makin orang yang menikah makin jarang karena mengganggu karir. Nah, beberapa bulan yang lalu kan baru ditunjukkan ya, di Jepang itu ada menteri kesepian kalau nggak salah ya. ada yang judul lucu kalau kita bilang, kok ada menteri itu ya, kalau nggak salah menteri kesepian gitu ya. Jadi kursus menangani orang-orang yang kesepian, karena tingkat bunuh diri mulai mengkhawatirkan di sana. Sudah penduduknya makin ini, tingkat stresnya apa semua. Nah, akhirnya pelarian orang menjadi mencari hal-hal yang bisa memuaskan jiwa mereka. Ya salah satunya ya dibuatlah konten-konten. Ya, jadi saya nggak sedang bilang bahwa YouTube itu salah, tetapi saya sedang mengungkapkan fakta fenomena bahwa hari-hari ini di dunia ini banyak orang yang mencari-cari seperti itu, dan mereka otomatis pilih yang mereka suka. Ngapain saya dengar pengajaran kalau terlalu banyak yang saya nggak cocok kan ya, bikin pusing, bikin bingung, bikin ini. Udah saya cari aja yang happy-happy gitu. Ya, artinya orang-orang sedang mencari sesuatu yang membuat jiwa tenang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku jemaat Tuhan, apa sih yang membuat jiwa seseorang tenang? Apa sebenarnya yang dia perlukan? Waktu dia bilang, jiwa saya perlukan ketenangan. Kita membaca, mari sama-sama baca dari Mazmur pasal yang ke-23 yang dituliskan oleh Raja Daud. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Mazmur pasal yang 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu kalau kita baca riwayatnya Raja Daud, dia bukan raja yang hidup seperti pada zaman Salomo. Pada zamannya Raja Salomo anak Daud, dia kerajaan Israel diberikan oleh Tuhan ketenangan. Tidak ada perang sehingga Raja Salomo bisa bangun rumah Tuhan, bisa bangun istananya. Tapi pada zamannya Daud, itu perang demi perang, dia dikejar, banyak musuhnya apa semua. Tapi dalam masa-masa yang seperti itu, dia dikejar-kejar musuh, dia dianiaya, dia difitnah. Terus dia sebutkan gini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau kita baca Mazmur yang pasal 23 ini, itu mengungkapkan hati yang tenang, yang tidak mencari-cari, karena dia tahu ada yang menggembalakan dia, ada yang memenuhi jiwanya. Nah, inilah kondisi manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diciptakan oleh Tuhan. Memang manusia diciptakan untuk mencari sesuatu. Sehingga zaman dahulu pun, waktu mereka belum kenal agama, manusia walaupun sudah cerdas atau apa, tetap datang ke batu, menyembah ini, mencari sesuatu untuk mengakui sesuatu yang lebih besar. Kondisi manusia diciptakan Tuhan seperti itu. Mungkin ada yang bilang, oh enggak, saya enggak menyembah Tuhan, saya ateis gitu ya. Ya suatu kali Pak Pendeta Benyamin Tombe ya, dulu yang pertama kali datang merintis ke GKD Palangkaraya, beliau satu pesawat dengan seseorang, nggak tahu seseorang. Terus dia bilang, dia mau menginjili orang itu. Terus penumpang itu bilang, oh maaf, saya nggak percaya Tuhan. Agama saya bulu tangkis, badminton. Gitu. Oh, mana ada agama badminton? Tapi bagi dia, orang Indonesia, saya setiap ada event nasional, event yang ini, saya pokoknya menabung supaya saya bisa beli tiket duduk paling depan. Kayak gitu. Ada ya, saya belum pernah ketemu orang yang kayak gitu. Tapi Pak Pendeta Benyamin Tombe pernah ketemu orang yang kayak gitu. Agama saya badminton. Ya, mungkin di KTP mungkin ada salah satu agama yang diakui di Indonesia, tapi dia sebutnya seperti itu. Ada sesuatu yang dia harus puja. Walaupun dia bilang saya nggak percaya Tuhan, tapi ada sesuatu. Para ateis juga mungkin kita nggak percaya Allah, tapi mereka memuja ilmu pengetahuan. Oh, begini. Ada sesuatu. Nah, Raja Daud sudah menemukan gembalanya. Sampai dia bilang, oh tenanglah jiwaku. Dia nggak nyari-nyari ke sana kemari. Walaupun dia dalam kondisi dikejar-kejar musuh atau apa, tertekan. Tapi dia bilang, ada gembalaku. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah yang kondisi manusia pada hari-hari ini. Sehingga mereka mencari-cari ya, bagaimana cara yang mengisi kekosongan ini. Mungkin bilang, enggak, saya punya agama, saya nggak mengalami kekosongan. Tapi berbeda dengan pernyataan Raja Daud. Saya punya gembala yang mengasihi aku. Ya Tuhan, yang gitu ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tenang sekali ya. Asik sekali ya kalau menikmati Mazmur Daud, Mazmur 23 ini. Kemudian juga Matius pasal yang ke-9, kondisi ini juga sudah disebutkan. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke 35 sampai ayat yang ke-38. Judul perikop, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mungkin yang hadir di situ belum tentu orang yang miskin, orang yang mungkin di antara yang hadir di situ ada pejabat, ada orang kaya, ada orang sukses seperti itu. Tapi Tuhan bilang begini, ayat 36,
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sebelum seseorang bisa mengalami seperti yang Raja Daud katakan, oh ada gembalaku yang baik, maka mereka seperti yang disebut oleh Tuhan Yesus. Mereka bagaikan domba-domba yang lelah. Mungkin mereka bilang, oh saya punya agama, saya punya pekerjaan, saya punya status sosial. Tapi Tuhan bilang mereka lelah, mereka mencari sesuatu. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah inilah kondisi yang menyebabkan manusia berusaha mencari-cari tadi. Makanya konten YouTube laku gitu ya. Ini peluang ya kalau orang anak Tuhan baca gini, oh kalau gitu mari kita jadi YouTuber karena Tuhan Yesus bilang begini. Ya bisa juga ya, bisa juga. Tapi ya jangan akhirnya bikin konten-konten yang hanya menina-bobokkan orang jadi senang, terus mereka nggak ketemu gembala, mereka hanya dibuat senang aja. Pokoknya sudah lupakan kesusahanmu, lupakan kepenatanmu, lupakan kelelahanmu. Ini menghibur diri. Apa bedanya dengan narkotik? Apa bedanya dengan hal-hal yang seperti itu? Bedanya ya kalau narkotik ditangkap polisi, kalau itu enggak. Jadi ya kalau orang berniat jahat sih ya dia bikin aja konten-konten yang bisa sama sekali membuat orang lupa dengan semua masalah-masalahnya gitu ya. Nah, tetapi ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah kondisi yang tidak tergembalakan itu, kondisi orang-orang pada hari-hari ini. Nah karena itu ini yang menjadi topik kita pada saat ini, gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini mari kita sama-sama baca dari Yohanes pasal yang ke-21. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke 15 sampai ayat yang ke 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Perikopnya itu gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sungguh-sungguh sekali ya Simon Petrus. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, dengan semangat ini. Walaupun tidak ditulis gitu ya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, ya mungkin tidak terlalu semangat seperti yang pertama kedua. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, jadi ayat yang ke-18 itu kalau terjadi pada saat itu belum tentu Simon Petrus siap. Tetapi Tuhan Yesus sudah katakan nanti akan terjadi seperti kalau sesungguhnya ketika engkau masih muda begini, tapi kalau engkau sudah tua nanti kondisimu seperti ini. Ya, nunggu waktu gitu ya sampai berjalan waktu Petrus mulai memberi diri menggembalakan domba-domba, hidupnya mulai diproses. Nah, terus pada akhir hidupnya dia mengalami seperti yang Tuhan Yesus katakan dan dia sudah siap. Ada saatnya Petrus walaupun dia murid Tuhan, dipanggil Tuhan, tapi dia jiwanya masih belum siap gitu ya. Nah, tetapi panggilan Tuhan
Tidak nunggu dulu, kalau gitu nanti aja kalau kamu sudah siap baru saya panggil. Enggak, saudara-saudaraku. Dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan sudah panggil. Gembalakanlah domba-dombaku. Ya, inilah hati Tuhan. Inilah hati Tuhan. Jadi Petrus kan ditanya, Simon Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Siap, gitu. Siap, aku mengasihi engkau Tuhan. Siap. Tuhan tidak tahukah? Aku ini sungguh-sungguh sekali. Gitu kan ya. Nah, terus Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bicara menggembalakan gitu ya. Nah, saya bukan peternak gitu ya. Pernah ya gagal total gitu ya. Malas belajar gimana caranya pelihara ikan gitu ya. Tapi yang pernah memelihara ternak-ternak, hewan atau apa itu tahu. Harus kadang-kadang, bukan kadang, sering-sering harus membersihkan kotorannya, harus carikan makan, harus ini, mungkin seharusnya kita pulang kerja sudah istirahat, tapi masih harus. Nah, itu namanya menggembalakan. Menggembalakan ternak. Ini ternak ngerti enggak ya? Waktu saya capek ini kan enggak ngerti. Nah, Tuhan bilang, Petrus, kamu mengasihi aku. Semangat sekali Petrus. Terus Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, panggilan Tuhan kepada saya dan engkau bukan hanya untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan bagi kita sendiri. Enggak. Banyak domba-domba Tuhan yang harus dipanggil sama seperti kita. Ya, sudah terlebih dahulu dilayani. Oleh karena itu, tidak bisa kita bilang, ya enggak, saya kan sudah dalam Tuhan, saya mau menikmati sukacita, saya mau bebas, yang penting saya tetap tinggal, saya tetap mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, bukan seperti itu panggilannya. Mengasihi Tuhan, saya mengasihi, tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, lakukan apa yang kuperintahkan. Pada Simon Petrus, gembalakan domba-dombaku. Nah, mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tangkap isi hati Tuhan. Terus apa sih yang gereja Tuhan sekarang kerjakan? Gitu ya. Apa sih yang saya dan engkau kerjakan hari-hari ini? Apakah gereja Tuhan, saya dan engkau hari-hari ini mendapatkan beban hati, melihat seperti Tuhan Yesus bilang, aduh mereka seperti domba-domba yang tidak tergembalakan. Mereka itu lelah. Kelihatannya aja mereka happy-happy, sukacita, ada agama, ada status sosial, mungkin ada hal-hal yang berharga, tetapi Tuhan bilang mereka lelah seperti domba yang tidak tergembalakan. Dan Tuhan memanggil kita, saya dan engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi kalau sudah bicara menggembalakan, ya bicara pelayanan tadi itu ya, yang kalau Rasul Paulus, ya mungkin pasti tidak semua kita mengalami. Tapi setelah Tuhan katakan gembalakan domba-dombaku, terus Tuhan Yesus katakan untuk Simon Petrus, ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ada masa-masa melayani, menggembalakan, ya namanya juga melayani orang lain gitu ya. Ada masa-masa, oh kita kok nggak nyaman ya, namanya juga menggembalakan gitu ya. Siapa yang bilang datang yang punya ternak misalnya, datang lagi capek-capek, terus ayo cari makan sendiri sana. Itu sana cuci kotoran sini. Mana ada, nggak ada niat menggembalakan ya, kalau nggak ada niat memelihara ternak kayak gitu ya. Walaupun ada yang bilang ya, kalau saya sama istri kan kita piara ikan untuk refreshing. refreshing keluar juga duit untuk keluarin makanannya atau apa kan ya. Ya prinsipnya sama ya saudaraku. Jauh lebih daripada yang ternak-ternak ini, saudaraku, ada jiwa-jiwa manusia yang disitulah hatinya Bapa Sorgawi. Saya dan engkau hari ini, ya kita ada di dalam gereja hari ini. Itu karena buah-buah pelayanan orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu. Ada dulu misionaris yang datang ke Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana. Ada yang mati karena malaria, ada yang karena apa, banyak pengorbanan. Woi, misionaris kita di Kalimantan mati, kirim lagi. Enggak tobat-tobatnya. Tobat-tobatnya. Karena hati Tuhan, kasihan mereka di sana. Itu yang bicara Kalimantan. Nah, kita di Kota Palangkaraya, apa yang gereja Tuhan kerjakan? Mau kita pergi ke desa-desa kan gitu ya. Tujuan kita begitu, kita bangun base di Kota Palangkaraya, kita berdoa supaya bukan karena saya yang suruh, tapi biarlah visi hati yang daripada Tuhan itu teruji, kita dapatin, dan setiap dimanapun setelah Bapak Ibu saudaraku yang berjemaat di Palangkaraya, saat engkau ditempatkan Tuhan,
melalui profesimu, melalui mungkin keluarga, engkau menjadi saksi Kristus di sana. Engkau menggembalakan di sana domba-domba Tuhan. Gitu ya. Ada satu lagi yang ada di depan mata kita ini. Andre lagi tes nih ya untuk masuk perguruan tinggi. Nah, banyak lagi yang puluhan ribu yang mau masuk perguruan tinggi dan sasarannya itu ke Palangkaraya sini. Ke Palangkaraya. Dan ya biarlah waktu para mahasiswa baru ini datang hadir di Kota Palangkaraya, kita juga ya berdoa saudaraku supaya kita tangkap hati Tuhan yang bilang, oh mereka lelah, mereka bagaikan domba yang tidak digembalakan. Sehingga kita memberi diri untuk, ya kalau dulu ada ceritanya siapa ya, Papa Ricci gitu ya, datang ke anak PA-nya kabur, nggak kapok, nanti datang lagi, oh pergi main bola lah macam-macam, sudah capek, sudah jauh-jauh didatangi anak PA-nya, tapi mau memberi diri untuk yang orang-orang yang dilayani seperti itu. Yuk mari ya adik-adik, rekan-rekan yang di mahasiswa, mari persiapkan hati. Jangan bilang, aduh Tuhan saya nggak bisa apa-apa, saya ini ngapain. Antara dua aja mungkin pilihan, antara kamu nggak mau direpotin hidupmu dengan ngurusin orang lain, anak orang lagi. Atau ya Tuhan, pakai aku. Memang saya banyak kekurangan, tapi saya mau jadi alatmu. Gitu ya. Pelajar-pelajar di profesi, ya ada karyawan-karyawan yang kemarin baru demo gitu ya, May Day gitu ya. Karyawan-karyawan ini banyak tertekan gitu ya. Pemodal-pemodal pengusaha juga sama, tertekannya banyak. Nah, kondisi yang hari-hari ini. Orang-orang lelah, orang-orang yang terlantar, tidak tergembalakan. Mari saya dan engkau gereja Tuhan, kita nangkap isi hati Tuhan. Waktu Tuhan katakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi gembala itu untuk mengejar, membersihkan, memberi makan. Ada kalanya gembala harus seperti seperti Daud, itu dia harus mengejar saat dombanya diterkam singa, dia harus kejar singanya, dia tangkap janggutnya baru dia tusuk kayak gitu ya. Ada saatnya seperti gambar latar belakang itu ya. Tuhan Yesus meninggalkan yang 99, mencari satu yang terhilang di jurang seperti itu. Kalau Tuhan Yesus bukan hanya di jurang, memang dia sudah jatuh dalam maut ya, kematian, tapi dia menang, dia bangkit karena apa ya? Karena dia taat kepada Bapaknya di surga. Ya, jadi ya sebagai kesimpulan terakhir, Bapak Ibu Saudaraku, gereja Tuhan ngapain ya hari-hari ini? Apa yang saya dan engkau kerjakan? Maukah engkau terlibat di dalam menggembalakan? Beri hatimu dulu, beri Tuhan. Saya nggak tahu sih gimana caranya, tapi saya pengen Tuhan. Ya gitu, yang penting ada dulu Tuhan. Aku pengen, pakai aku Tuhan. Nah, besok-besok mungkin Tuhan bilang, yuk kalau dulu Bang Jeffrey ya, Bapak Stephen. Kita waktu itu saya kira masih di Amako, di Jalan Leo gitu ya. Kita berdoa, hati bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Terus Bang Jeffrey datang, nunjuk piring-piring belum dicuci. Itu bangsa-bangsa. Gitu. Mobil hati bangsa-bangsa malas, ngerjain tugas di rumah ngalas, itu bicara karakter. Ya, jadi ayo, apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi teladan, memberi sukacita yang sejati bagi orang-orang lain. Memang nggak tahu bagaimana caranya. Oh, tunggu Tuhan, nanti saya sekolah Alkitab dulu. Oh, tidak semua ya orang ditugaskan seperti itu, gitu ya. Tetapi yang pasti saya dan engkau, ayo mari beri hati untuk kita dipakai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau mengamini firman Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menceritakan isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Sama seperti Engkau katakan kepada Simon Petrus, apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan, kami mengasihi-Mu ya Tuhan.
Sama seperti Tuhan katakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kami berdoa ya Tuhan, supaya suara yang sama yang dari Tuhan itu kami dengarkan Tuhan pada hari ini, supaya sungguh gerejamu Tuhan menjadi gereja yang sejati, gereja yang Engkau kehendaki, gereja yang sungguh mengerjakan isi hati Tuhan dan bukan terjebak dan bukan mengerjakan perkara-perkara yang lain yang dikehendaki oleh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak, besar respon kami Tuhan, kami tidak tahu mau ngerjain apa, tetapi kami mau. Ya Bapa di surga, mari Tuhan dapati hati anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan, hati yang bersedia memberi diri, untuk menyangkal diri, untuk Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menggembalakan domba-domba-Mu yang Engkau kasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang para pendahulu yang sudah berdoa, yang sudah menggembalakan kami, yang sudah mengejar-ngejar kami, yang sudah menasihati, menjagai kami, menegur kami sehingga hari ini kami dimuridkan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Giliran kami pada saat ini Tuhan, kami mau memberi diri Tuhan. Roh Kudus hari-hari ini sedang bekerja, memanggil pekerja-pekerja karena tuayan sungguh banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini kami gereja-Mu juga kami mau melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Mari bimbing semua kami Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam melayani dan memimpin perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, Tuhan, kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur. Dan juga kita akan membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ya, begitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk kita berkorban seperti Dia di kayu salib karena sia-sia. Tidak ada yang bisa menggantikan korban Yesus Kristus di kayu salib. Dan ya, apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini, tidak ada yang dapat membalas karya Yesus di kayu salib itu. Waktu saya engkau memberikan, mungkin ukuran dunia itu sudah waduh luar biasa pengorbanannya. Tetapi itu bukan untuk membayar harganya yang Yesus kerjakan di kayu salib. Itu kita kerjakan karena kita mengucap syukur, Tuhan, pakailah hidupku. Saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari berdoa supaya keegoisan saya dan engkau semakin dikikis, ya. Sama seperti Simon Petrus juga mengalami proses. Ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Yes, siap, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi kalau ujian datang pada saat itu, belum tentu dia siap. Sampai Tuhan Yesus katakan langsung ke ayat berikutnya, akan datang waktunya saat engkau sudah tua,
engkau diperlakukan seperti itu. Tetapi Simon Petrus sudah siap. Ada proses. Jadi mari Bapak Ibu, cara Tuhan begitu, tidak nunggu saya dan engkau dulu sudah sempurna dewasa dulu baru melayani. Enggak. Kita melangkah dulu, kita mengalami didikan Tuhan pada saat-saat itu. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan yang berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat roti. Yesus, sekalipun kami tidak melihat, belum lahir waktu engkau dulu disalibkan, tetapi saat kami gerejamu melakukan perjamuan kudus ini, kami mengakui Tuhan, engkau sudah mati di kayu salib bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa supaya sungguh hati yang rela, yang taat kepada Bapa Surgawi, menanggalkan semua keegoisan, keinginan hati, biarlah itu yang sungguh mengalir atas gerejamu, atas tubuhmu, juga pada saat kami ambil bagian perjamuan kudus saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena taatanmu kepada kehendak Bapa Surgawi Tuhan. Engkau pilih Tuhan untuk kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupmu. Sekalipun engkau sendiri tidak suka, engkau sendiri takut akan hal itu, tapi engkau tanggalkan semua sifat kemanusiaanmu ya Tuhan, dan memberi diri sepenuh-penuhnya untuk kehendak Bapa terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu kami tidak sehebat Engkau Tuhan, tapi mari Roh Kudus yang bekerja atas daging yang lemah ini Tuhan, supaya sungguh kami mengerjakannya bukan karena kekuatan kami, tapi kami mau juga rela Tuhan, memberi diri kami Tuhan, Engkau pakai Tuhan menurut kehendak-Mu. Biar terjadilah kehendak-Mu Tuhan, melalui tubuh dan daging kami ini, melalui jiwa kami, serta di dalam roh ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami menerima semua berkat-berkat oleh karena kemerdekaan, kemenangan, ketuntasan yang Tuhan kerjakan di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit, penyakit, kelemahan, dalam nama Tuhan Yesus, semua dilepaskan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pada tubuh jasmani kami, pada jiwa kami, semuanya bebas, merdeka, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima sukacita surgawi yang berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan kami. Bukan untuk kami sendiri, tapi biarlah itu mengalir, menjamah, menjangkau orang lain. Hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus. Ini gereja-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara.
Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan langsung mengakhiri ibadah kita. Silakan duduk. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman. Mohon maaf saya nggak mengulangi ya jadwal-jadwal komsel-komsel. Tapi mari sebagaimana sudah dijalani sebelumnya, tidak ada perubahan signifikan baik oleh pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa, profesi, dukung doa terus, pelayanan di MDS Matahari Department Store, pelayanan keluarga, juga pelayanan yang ke Bukit Lumut, juga tetap berdoa. Belum ada kunjungan dari Palangkaraya ke ke Laman Baru gitu ya di tahun 2021 ini. Berdoa untuk jemaat Tuhan di sana juga terus sukacita. Ada saudara-saudari kita juga yang sudah ditempatkan Tuhan setelah lulus atau bertugas bekerja di daerah di luar Palangkaraya. Mari terus doakan mereka dimanapun mereka berada, menjadi saksi, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Ya, dan hari-hari ini mari terus jaga ya saudara-saudara, Bapak Ibu, untuk kita berhikmat dalam protokol kesehatan dan ya mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari tahun lalu kondisi ekonomi goyah, tetapi mari terus ambil bagian berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa untuk pemerintahan yang ditegakkan oleh Tuhan atas Republik Indonesia ini, ambil bagian gereja Tuhan. Itu ya beberapa pokok doa. Juga pada ya, jam berapa, jam 10 ya, ada ibadah di tempatnya keluarganya Bang Obed ya, untuk pemberangkatan jenazah. Mungkin di antara kita sebagian mungkin nanti bisa sempat hadir. Kita mau sama-sama ambil bagian menghiburkan saudara-saudari kita yang sedang mengalami duka cita ya, duka cita ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan tahu ya bahwa itu bukan duka cita yang seterusnya, duka cita karena perpisahan sementara. Puji Tuhan. Ya, mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran.
Engkau, ya Allah Bapa kami, kemurahan-Mu yang sungguh melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bukan hanya hari ini kami Engkau buat takjub dan kagum akan kebaikan dan kemurahan-Mu, tapi kami sungguh percaya bahwa hari-hari depan kami, bahkan masa depan kami Tuhan, Engkau sudah siapkan semuanya, membuat kami terkagum-kagum Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami mengucap syukur untuk semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan hari-hari ini ya Bapa. Dijauhkan dari kami hati yang berkeluh kesah, tetapi sungguh saat kami mengerjakannya kami boleh bersyukur kepadamu ya Bapa untuk semua kepercayaan, untuk semua anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan saat Tuhan Engkau memberikan kami tanggung jawab dan pekerjaan, Engkau sendiri yang akan melatih kami, Engkau sendiri akan menguatkan kami, Engkau sendiri akan memampukan kami Tuhan untuk mengerjakannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami terus berdoa untuk saudara-saudari kami yang di pelayanan mahasiswa dalam hari-hari ini yang sedang mengerjakan tugas akhir mereka, studi mereka, sungguh kekuatan yang baru yang mengalir daripada Tuhan yang sungguh menjadi sukacita mereka, pengharapan mereka senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk secara khusus di pelayanan mahasiswa, pelajar dan juga kami semua Tuhan boleh dengan antusias menyiapkan diri gereja rumah Tuhan untuk kami boleh menyambut dan melayani Tuhan mahasiswa-mahasiswa baru Tuhan yang akan datang sekolah Tuhan di Kota Palangkaraya ini ya Tuhan. Ada juga banyak Tuhan sekolah-sekolah pelayanan pelajar Tuhan, ada karyawan-karyawan juga keluarga rumah tangga. Bapa di surga, mari Tuhan yang membuat kami gerejamu untuk melihat isi hati Tuhan, untuk melihat bagaimana Tuhan mau membawa kami untuk ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan dijauhkanlah daripada gerejamu semua rasa enggan, rasa malas Tuhan. Tapi sungguh Tuhan seperti Roh Kudus yang terus berkobar-kobar dengan dahsyat Tuhan. Demikian Engkau yang membakar, menggairahkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Tuhan yang memimpin mereka, mengarahkan mereka, Tuhan langkah-langkah mereka untuk mereka mendapati Tuhan di mana Engkau menetapkan mereka untuk membakar persembahan mereka bagimu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami yang akan ambil bagian tes Tuhan untuk masuk dalam tahap pendidikan selanjutnya. Tuhan, mari berlaku setiap keputusan-Mu. Kami berdoa menjagai mereka ya Tuhan dalam masa-masa persiapan ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat dari Tuhan, mari kita angkat tangan-tangan kita. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua tanggung jawab, pekerjaan, profesi, anugerah, keluarga, rumah tangga yang Tuhan percayakan bagi kami ada di dalamnya hari-hari ini. Dan Tuhan di sana kami mau menjadi saksi-Mu dan Engkau sendiri yang pasti cukupkan segala yang kami perlukan dan Engkau tidak pernah terlambat. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan iman, dengan penuh sukacita, kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pekerjaan-Mu, dalam profesi-Mu. Memenuhi lumbung-lumbung-Mu, dalam pelayanan-Mu, dalam studi-Mu, dalam rumah tangga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Terima kasih Tuhan. Dan saat Tuhan juga pakai kami Tuhan untuk kami menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan lebih-lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saya mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.